Selamat siang, program Kaltim Headline Siang kali ini kembali menjumpai Anda, edisi Kamis 4 Juni 2020. Kami akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya, Rosmi Rahma. Berikut rangkuman Kaltim Headline Siang hari ini. Pansus tak boleh terburu-buru dalam membuat pasal-pasal aturan Raperda. Pencarian pemancing yang tenggelam di Selat Makassar hingga ke kawasan Ambarawang Kukar. Dua pemuda menghabisi nyawa seorang pemulung hingga 22 tusukan. Kita awali Kaltim Headline Siang kali ini. Pemerintah Kota Samarinda mengadakan screening rapid test dan swab di tempat-tempat keramaian, terutama di pasar-pasar. Selain melakukan pemeriksaan secara gratis kepada para pedagang pasar, pemeriksaan juga dilakukan secara acak kepada para pembeli. Inilah yang dilakukan Pemkot Samarinda setelah mengumumkan pada tanggal 1 Juni dimulainya masa relaksasi. Pada masa pelonggaran atas kebijakan social distancing tersebut, Pemkot mengadakan rapid test massal dan pemeriksaan swab di kawasan potensi penularan. Kawasan yang diincar adalah pintu masuk jalan perbatasan keluar kota dan pasar-pasar. Sejak 2 Juni, sudah dilakukan rapid test dan swab di Pasar Segiri dan juga Pasar Merdeka Jalan Lambung Mangkurat. Hari ini 200, ini bukan hanya rapid test, ada swab. Swab itu yang diambil di tenggorokan, diambil di hidung, ya itu ya tingkat ininya hampir 90% ya. Ya itu kebijakan apa 2 hari, 3 hari lagi udah tahu sudah. Tapi kalau rapid test ini cepat mungkin sore juga udah tahu. Tapi alhamdulillah informasi pada saya, Pasar Segiri alhamdulillah negatif semua. Tapi bukan berarti masyarakat datang belanja di sana nggak menjaga jarak, nggak menjaga apa gitu ya. Karena kan berinteraksi di luar. Pengecekan kesehatan masyarakat secara massal untuk mengetahui lebih dini apakah ada penularan virus corona di masyarakat atau tidak. Selama 2 hari dilakukan screening dan swab, belum ada ditemukan ada warga yang hasilnya reaktif. Kemarin sama Segiri alhamdulillah semua rapid dan swabnya negatif. Berapa banyak? Sekitar kalau di Jumat itu sekitar 200-an. 200 orang dari 2 pasar, 2 tempat. Dua tempat. Kemudian yang Lojanan juga kemarin di perbatasan itu semua negatif. Yang TPI Selili negatif. Lojanan berapa orang? Enggak, kalau dua-duanya itu pokoknya 200 lebih lah. Dia rata-rata yang jelas kita menyiapkan sekitar 200 tapi biasanya karena ya mungkin sebagian ada yang takut, khawatir. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya Sutomo Jabir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu rancangan peraturan daerah lagi dibahas DPRD Kaltim, yaitu Raperda mengenai rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pansus Raperda ini sama dengan Pansus Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta, yaitu warisan dari anggota legislatif periode sebelumnya. Di sela masa pandemi COVID-19, para anggota DPRD Kaltim mulai memilah-milah lagi kerja prioritas yang perlu dirampungkan. Dalam suasana yang serba terbatas, di mana kegiatan perjalanan dinas dipangkas anggarannya, kreativitas tidak boleh berhenti. Apalagi, anggota DPRD sebagai wakil rakyat juga dituntut kinerjanya. Salah satunya Pansus Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau yang disingkat Pansus RZWP3K. Pansus warisan dari anggota DPRD periode sebelumnya ini terus menggenjot, terutama memboboti draft regulasi yang akan disahkan. Wilayah pesisir kita itu sekitar 3,7 juta hektar, itu kan terdapat banyak aktivitas di sepanjang pesisir kita, mulai dari Raperda yang diberikan dari eksekutif DKP dalam hal ini kan. Tetapi kita harus melihat sendiri kondisi aktual sekarang yang ada di Balikpapan. Apalagi kan banyak suara-suara miring dari berbagai LSM
seperti Amuk, Bahari itu kan, dan lain-lain itu, ya kita harus menjadi salah satu masukan bagi kita sehingga tidak bisa terburu-buru kita tetapkan karena menyangkut masalah berbagai aspek. Nah, misalnya di Balikpapan ke depan seperti apa, karena Balikpapan ini sendiri kan padat. Luas wilayah pesisir Kaltim sekitar 3,7 juta hektar membuat begitu banyak kepentingan di dalamnya, mulai kepentingan industri sampai para nelayan. Masing-masing daerah telah meletakkan kepentingannya sendiri-sendiri, sehingga Pansus tidak boleh terburu-buru dalam membuat pasal-pasal aturan Raperda. Menurut Sutomo Jabir, Pansus perlu mendengarkan aspirasi dari para nelayan yang juga punya kepentingan di kawasan pesisir. Demikian pula dengan di Bontang itu padat sekali antara pelabuhan, kemudian antara zona industri, pelabuhan, konservasi, dan daerah pemukiman nelayan itu yang sangat padat, sehingga perlu kita cross check sendiri ke lapangan, minta masukan dari berbagai pihak yang terkait, baik itu dari kelompok nelayan, kemudian dari aktivis-aktivis di bidang pesisir ini. Tim Kaltim TV Heriman melaporkan. Informasi selanjutnya, setidaknya ada 17 investor dikabarkan menunggu selesainya peraturan daerah mengenai kawasan ekonomi khusus Maloi Batuta. Saat ini, penyelesaian rancangan peraturan daerah tentang kawasan ekonomi bisnis Kutai Timur itu sudah menuju uji publik. Banyak yang berpandangan kawasan ekonomi khusus atau KEK Maloi Batuta terlantar. Dibangun dengan dana melampaui 7 triliun, tapi belum juga ada investor yang berminat memanfaatkannya. Di kawasan ekonomi khusus Maloi terdapat berbagai kebutuhan para investor, seperti pergudangan industri dan pelabuhan internasional. Diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada April 2019, saat ini pengelolaan kawasan diserahkan kepada Perusda Kaltim Melati Bakti Setya atau MPS. Belum adanya investor yang berminat masuk ke kawasan ekonomi khusus Maloi, dibantah oleh Jahidin, anggota DPRD Kaltim. Menurutnya, saat ini memang tidak ada investor yang bisa masuk, karena belum ada payung hukum yang mengatur. Aturan hukum kawasan memang sudah ada melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI. Tapi itu tidak cukup, sehingga daerah membuat perda yang saat ini rancangannya sudah nyaris selesai dan menunggu masa uji publik. Daripada Pansus, targetnya kita harus sahkan Raperda ini karena ini merupakan payung hukum dan para investor itu tidak bisa berbuat apa-apa kalau perda ini belum disahkan karena inilah payung hukumnya. Ada kepastian hukum, Pak, ya? Kepastian hukumnya, jadi memang perintah undang-undang harus dibuatkan perda. Kawasan seluas 509,34 hektar itu sudah teraliri listrik, sedangkan untuk air bersih masih dalam proses. Menurut Jahidin yang menjadi Ketua Pansus KEK Maloi, saat ini kerja Pansus tinggal 3 tahap lagi, yakni uji publik, persetujuan antara DPRD dengan Pemprov Kaltim, kemudian masuk tahap pengesahan. Pansus Maloi ini merupakan suatu pansus yang skala prioritas. Yang pertama, periode yang lalu sudah dibahas. Dari 17 tahapan sudah 14 tahapan, sudah 11 tahapan sudah dilaksanakan. Tinggal uji publik, persetujuan antara DPR dengan Pemprov, sudah masuk kepada tahap pengesahan. Tim Kaltim TV Heriman melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Sudah 4 hari, tim Basarnas dan SAR gabungan termasuk TNI AL dan Polairut melakukan pencarian pemancing yang tenggelam di Selat Makassar.
Pencarian korban diperluas hingga kawasan Ambarawang Kukar. Berikut informasinya. Pencarian di hari keempat pemancing yang hilang di Selat Makassar terus dilakukan oleh Basarnas Kaltim Kaltara dan unsur SAR lainnya, termasuk dibantu oleh para nelayan Manggar pada tanggal 3 Juni 2020 pagi. Pencarian korban yang bernama Bisma ini diperluas lagi dan juga Rim SAR menyisir kawasan pantai dari Manggar hingga Tritip bahkan Ambarawang mengikuti alur angin. Kasyop Basarnas Kaltim Kaltara Oktavianto mengatakan untuk pencarian korban tenggelam pada Rabu, cuaca bersahabat dibantu KRI Layang dari TNI Angkatan Laut yang berada di Alki 2. Untuk pencarian korban sendiri dilakukan selama 7 hari. Memastikan juga untuk hari keempat ini adalah hari lanjutan dari kemarin pencarian atas nama Bima 20 tahun warga Matidata Balikpapan yang sempat hilang waktu memancing pada hari Minggu. Untuk rencana aksi atau operasi hari ini kita laksanakan difokuskan tetap pada area pencarian dan lokasi terjatuh korban berkirakan kamu terjatuh dengan memperluas efektivitas di daerah pesisir antara Teluk Balikpapan, Lamaru sehingga sampai nanti ke Samboja dan Handil dikarenakan karena arus mengarah ke arah daerah tersebut. Hari ini juga kita dibantu oleh juga dari Angkatan Laut juga menurunkan KRI dan juga ada juga kapal nelayan dan juga dari bahkan juga kita dari masyarakat nelayan di pesisir Manggar juga membantu untuk pencarian. Selain mereka nelayan juga mereka membantu pencarian korban juga. Yang kurang lebih tercatat yang mungkin ada puluhan juga kapal yang turun untuk hari ini. Dan juga untuk dilaksanakan juga kendala hari ini cukup kurang ya, cukup bagus cuacanya yang mudah-mudahan bisa bertahan sampai sore nanti. Sementara itu, tim SAR gabungan terus berjaga dan memonitor melalui posko yang berada di Pelabuhan Semayang Balikpapan. Hingga hari ini, tim SAR belum menemukan korban. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Jaringan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi antar pulau terbongkar di Balikpapan. Sebanyak 2.250 gram sabu dan 1.000 butir pil ekstasi yang dikirim melalui perusahaan pengiriman barang berhasil diamankan. Berikut informasinya. Situasi pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia tidak mengendurkan semangat jaringan pengedar narkoba dalam melakukan aksinya. Buktinya, sebanyak 2.250 gram atau 2/4 kg narkoba jenis sabu berhasil diungkap di Balikpapan. Penangkapan dilakukan pada 31 Mei 2020 di sebuah perusahaan pengiriman ekspedisi di Jalan MT Haryono, Kelurahan Damai, Balikpapan Selatan, sekitar pukul 14.30 WITA. Petugas menangkap seorang pria yang mengambil barang tersebut yang berinisial HN yang beralamat di Sepinggan. Dari tersangka HN yang ternyata hanya orang suruhan, ditangkap lagi seorang pria berinisial GN. Bertempat di salah satu ekspedisi pengiriman barang di MT Haryono, Balikpapan, kita telah mengamankan sebuah paket yang dikirim dari Sumatera. Setelah di paket tersebut, kita lakukan penindakan yang dimana paket telah diambil oleh seseorang dan kita lakukan pemeriksaan. Terdapat di dalamnya beberapa bahan yang patut kita curigai. Ada dari 8 bungkus narkotika sabu yang kalau kita total seberat 2.250 gram bruto sabu di dalam paket kardus tersebut. Kemudian ada juga kita temukan 4 bungkus narkotika jenis ekstasi seberat 500 gram. Setelah kita lakukan penghitungan, terdapat 1.000 butir ekstasi. Kemudian ada 1 unit HP, 1 unit M2 yang kita amankan dari saudara inisial HN. Barang bukti sabu dan pil ekstasi dikirim dari Pekanbaru, Provinsi Riau. Sabu dikemas dalam bungkusan kardus dan dimasukkan dalam botol krim luluran. Namun menurut Polomoan Tampu Bolon, pihaknya sudah mendapat informasi adanya pengiriman itu dari Pekanbaru. Sehingga ketika barang tiba di Balikpapan dan diambil oleh HN, petugas langsung membengkuknya. Penangkapan tersangka kedua, GN, dari sebuah rumah di Kelurahan Kelandasan Ilir, Kota Balikpapan, tidak menemukan barang bukti jenis narkoba. Tetapi informasi yang berhasil digali akhirnya diketahui
jika jaringan narkotika tersebut dikendalikan oleh seorang warga Balikpapan berinisial FH. Rumah FH langsung digerebek, namun petugas hanya menemukan barang bukti berupa satu paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 0,51 gram, 20 butir narkotika jenis ekstasi, serta 7 buah pipet kaca dan alat timbangan. FH sendiri tidak diketahui berada di mana, namun petugas sedang melakukan pengejaran. Ini juga masih kita lakukan pengembangan kepada seluruh jaringan ini, termasuk nanti di atasnya sebagai pemilik ataupun sebagai promotor. Akan kita tetap kita kejar sehingga kerjasama kita lakukan tidak hanya di Kalimantan Timur, tetapi juga ke tingkat provinsi lain, termasuk sampai ke BNN Pusat. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai mengalirkan anggaran untuk warga terdampak COVID-19. Nilainya Rp250.000 per kepala keluarga. Jauh beda dengan besaran bantuan pemerintah pusat yang besarannya Rp600.000-an. Anggota DPRD Kaltim, Agil Suwarno, mengkritik kebijakan dari Gubernur Kaltim itu. Inilah surat keputusan Gubernur Kaltim. Sejak pekan lalu, Pemprov Kaltim sudah siap menyalurkan bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19 berupa uang tunai yang bisa dicairkan penerima melalui Bank Kaltimtara dan Bank BRI. Catatan sementara seperti disampaikan Kepala Biro Humas Setda Prof Kaltim Syafranuddin, total penerima Bansos JPS sebanyak 140.660 orang. Datanya sudah clear by name dan by address, namun masih ada data susulan yang masih belum clear dan menunggu proses berikutnya. Kebijakan Pemprov Kaltim ini mendapat respon dari politisi PDI Perjuangan Agil Suwarno. Menurutnya, masyarakat bereaksi dengan nilai bantuan dari Pemprov sebesar Rp250.000 per kepala keluarga. Jumlah itu jauh dari bantuan yang dananya bersumber dari APBN maupun APBD kabupaten kota, yakni sekitar 600 ribuan per kepala keluarga. Kita tahu bahwa anggaran COVID itu secara menyeluruh awalnya disampaikan 388 miliar. Itu saja. Mengenai bagaimana implementasinya, berapa jumlah yang disalurkan kepada masing-masing kakak, kita belum dapat informasi yang jelas. Tapi muncullah angka 250.000. Itu juga bukan keputusan DPRD, itu keputusan timnya gugus tugas provinsi. Nah, mengenai layak tidak layak, setelah kita kunjungan ke daerah, ternyata hampir sebagian besar menyatakan itu tidak layak angka 250.000 itu. Pemprov Kaltim merapal bantuannya untuk 3 bulan, jadi setiap warga terdampak yang tercatat namanya sebagai penerima, menerima bantuan langsung tunai sebesar Rp750.000, terhitung mulai bulan Mei, Juni, dan Juli. Kalangan DPRD Kaltim beberapa waktu lalu menyoalkan kinerja Pemprov Kaltim dalam menyalurkan bansos, mulai dari kelengkapan data penerima sampai lambatnya pendistribusian bantuan yang kalah cepat dengan pemberian bantuan dari anggaran pemerintah pusat maupun dari pemerintah kabupaten dan kota. Ya ginilah, artinya kalau mau lebih gampang, menyangkut penyaluran dan sebagainya, serahkan saja kabupaten kota. Misalnya dalam bentuk dana atau dalam bentuk sembako, serahkan ke sana, biarkan mereka yang mengeksekusi di sana, karena mereka yang tahu mana yang membutuhkan, mana yang memerlukan, mana yang tidak memerlukan. Setelah itu baru kita minta report-nya dari mereka, bahwa ini loh yang sudah dibantu, mana datanya. Nanti kita cross check. Kalau kita juga mau ikut-ikut membantukan, kita ini kan nggak punya basis data yang jelas. Basis datanya kan dari kabupaten kota semua. Kalau provinsi yang mau membagi pasti tidak akan bisa cepat juga. Karena memang kita nggak punya data itu. Yang punya data itu kan orang kabupaten kota. Tim Kaltim TV melaporkan.
Kebijakan diskon bagi warga yang mengurus surat perpanjangan kendaraan bermotor membuat kantor layanan Samsat maupun drive-thru Bapenda Kaltim diserbu pembayar pajak. Sejak dibuka 2 Juni, antrean terjadi, namun layanan tetap dalam koridor mematuhi protokol kesehatan. Inilah pemandangan tidak biasa di saat kantor Samsat di Jalan M. Yamin maupun kantor Bapenda Jalan MT Haryono dibuka hari Selasa 2 Juni. Antrian warga yang mengurus surat perpanjangan surat kendaraan bermotor sudah terlihat sejak pagi. Pihak kantor Samsat menyediakan tenda agar para pembayar pajak mengantri dengan tertib. Meski layanan kantor pajak kendaraan bermotor sudah dibuka, tapi praktiknya dalam suasana COVID-19 tetap harus mengacu pada protokol kesehatan. Ya, kami hari ini membuka layanan Samsat secara resmi ya untuk keseluruhan pelayanan. Kalau sebelumnya itu kita buka untuk melayani BBN 1 kendaraan baru. Hari ini setelah kita vakum lebih kurang 2,5 bulan, kita mencoba membuka pelayanan tapi dengan protokol kesehatan. Bapak lihat kita membatasi jumlah yang masuk. Demikian pula halnya di Samsat Induk, Samsat Pembantu, kita mengetatkan protokol pencegahan, protokol kesehatan pemerintah yang telah kita tetapkan. Loket pelayanan surat kendaraan bermotor tutup sejak 24 Maret lalu karena adanya kebijakan nasional mengenai social distancing. Setelah lebih 2,5 bulan, Gubernur Kaltim mengeluarkan Pergub nomor 31 tahun 2020 yang isinya mengenai adanya keringanan pajak bagi warga yang mengurus surat perpanjangan kendaraan bermotor. Kebijakan yang disebut relaksasi itu diberikan untuk meringankan warga setelah dilanda COVID-19. Jadi hari ini kita memperlakukan Pergub 31 tahun 2020 tentang keringanan pajak dan bebas sanksi denda administrasi. Jadi masyarakat kebijakan Pemprov ya sesuai arahan Pak Gubernur dalam rangka menyikapi kondisi masyarakat di pandemi Covid ini kita memberikan diskon untuk pokok pajaknya. Jadi tahunan diskon 10%, ya 2 tahun 15%, 3 tahun 20%, seterusnya sampai 30% untuk yang 5 tahun. Nah, hari ini publikasi kita bagus, masyarakat memanfaatkan program ini. Di samping itu juga masyarakat yang sudah membayar pajak secara online karena layanan tutup melakukan print surat ketetapan pajak daerahnya itu di print di sini gitu. Jadi kita berusaha untuk memudahkan pelayanan. Ini adalah layanan tambahan, Pak. Ini layanan bantuan tambahan. Jadi kita sesungguhnya di sini hanya drive-thru, tapi kita memudahkan masyarakat untuk memecah perkumpulan massa. Kita membuka layanan tahunan di sini dengan pencetakan SKPD dan lain-lain juga memudahkan bisa melakukan pembayaran di ATM Bank Kaltim. Dari antusias warga yang datang pada hari pertama loket pelayanan dibuka, menurut Ismiati memberi gambaran masyarakat masih taat pajak. Ia optimis pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor bisa naik lagi, sehingga pendapatan asli daerah Kaltim tidak tergerus jauh karena terganggu pandemi COVID-19. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Hari pertama dibuka, sejumlah layanan masyarakat langsung mendapat kunjungan warga, termasuk layanan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang disingkat DPMPTSP Kota Samarinda. Berikut informasinya. Kantor DPMPTSP di Jalan Basuki Rahmat Samarinda Selasa pagi 2 Juni sudah dibuka kembali. Pelayanan perizinan yang diberi nama Mall Pelayanan Publik itu langsung ramai oleh warga yang mengurus berbagai keperluan. Mulai dari yang mencari kerja dengan membuat kartu kuning, mengurus OSS atau Online Single Submission, yaitu perizinan usaha terintegrasi secara elektronik, sampai yang mau menikah di KUA atau Kantor Urusan Agama. Selama lebih 2 bulan, kantor-kantor urusan pernikahan juga tutup. Tapi sementara
non-muslim yang menggunakan. Ini kan pencatatan akta nikah. Nah, keluar dari catatan sipil langsung keluar. Langsung jadi di situ Pak ya. Kantor Dinas Tenaga Kerja di Mall Layanan Publik itu termasuk yang banyak dikunjungi para pelamar kerja. Terjadi antrian, namun terlihat yang datang maupun petugas yang melayani menggunakan masker. Fasilitas hand sanitizer juga terlihat di beberapa tempat. Ini ada pencari kerja yang lagi ngebuat AK1, salah satu persyaratannya fotokopi KTP yang domisili Samarinda, pas foto 2x3, 3 lembar, harus ada surat keterangan lulus atau ijazah. Nah, sebentar aja sih kalau untuk prosesnya ngisi formulir AK2, setelah selesai ngisi AK2 dia langsung saya buat ya. Sebentar sekitar 5 menit aja kok. Oh, 5 menit selesai Bu? 5 menit. Hari ini udah berapa Mbak? Hari ini per jam sekarang udah sekitar 20 orang nih Mas. 20 orang per jam ya? Kalau untuk yang kemarin-kemarin sih paling 2-3 orang aja karena COVID-19 kan. Kalau sekarang kayaknya udah mulai aktif lagi. Sehari biasanya kita melayani sampai 50 orang gitu. Ini kan hari pertama, berarti ada kemungkinan naik yang dari kemarin jumlahnya? Ada jumlahnya bahkan lebih tinggi. Oh, lebih ya. Saat penerapan kebijakan social distancing, kantor layanan DPM PTSP Kota Samarinda tidak tutup. Mereka tetap bekerja dengan pola work from home atau WFH. Diakui oleh Matilda, pejabat DPM PTSP, banyak pengusaha yang melakukan pengurusan secara online, terutama terkait bimbingan untuk memenuhi persyaratan perizinan. Nah, kebetulan kan kita bekerja dari rumah. Nah, itu teman-teman melayani juga lewat online. Itu aja sih. Berarti setelah ini pelayanan akan dibuka normal gitu? Bisa normal, bisa juga. Kadang-kadang mereka tuh Mbak nggak pas jam kerja gitu, sore atau ini mereka langsung, karena ada beberapa teman yang bisa langsung melayani mereka gitu. Ada beberapa pelaku usaha yang kesulitan untuk mengisi laporan itu. Sehari bisa berapa Bu? Sehari ya enggak mesti sih Mas. Enggak mesti ya. Soalnya dia kan langsung di ini sama BKPM kan mereka itu. Jadi kalau mereka enggak melaporkan langsung ditegur sama BKPM. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya Sutomo Jabir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi selanjutnya, suasana kantor lalu lintas Polresta Balikpapan ramai diserbu warga yang ingin membuat SIM. Namun banyak warga yang belum mengetahui jika mendaftar SIM harus melalui online. Berikut informasinya. Beginilah suasana di lantas Polresta Balikpapan di hari pertama pembukaan pelayanan surat izin mengemudi. Warga yang sudah mendaftar melalui online dilakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki ruang sarana pelayanan pembuatan SIM dengan tetap menjaga jarak dan menggunakan masker, seperti yang terlihat pada Selasa 2 Juni 2020 pagi. Kasat Lantas Polresta Balikpapan Kompol Irawan beserta jajaran melakukan sosialisasi kepada warga yang belum mendaftarkan diri melalui online sehingga masyarakat yang datang sudah terdaftar melalui online sesuai jam dan harinya. Kasat Lantas Polresta Balikpapan Kompol Irawan mengatakan sosialisasi sudah dilakukan selama 1 minggu terakhir terkait pendaftaran online, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. Dengan adanya pendaftar secara online untuk membatasi masyarakat yang ada di ruangan untuk tetap menjaga jarak dan mencegah penyebaran COVID-19. Ini sebenarnya sudah berjalan sesuai dengan rencana, adapun masih ada beberapa terkendala terkait dengan masyarakat yang belum bisa mendaftar secara online. Kita sudah menghimbau dari seminggu sebelumnya untuk pendaftaran online ini ditujukan untuk membatasi kuota yang ada di dalam ruangan ini maupun di SIM keliling ini. Sehingga kalau kita sudah tentukan kuotanya, jadi
tidak perlu ada antrian di dalam. Yang kita takutkan adalah antrian di dalam ruangan, itu yang sangat berbahaya. Tapi tadi sudah kita tangani karena petugas kami sudah membantu masyarakat yang akan mendaftar secara online melalui website untuk menentukan tanggal dan harinya. Sementara itu, Herwani yang akan mengurus SIM baru mengetahui pendaftar secara online setelah di kantor kepolisian Satuan Lalu Lintas Polresta Balikpapan. Perpanjang. SIM apa, Mbak? SIM C. Mbak sudah tahu cara daftarnya lewat online atau apa? Ini pendaftarannya lewat online, cuma baru ini sih baru tahu. Baru tahu ini ya. Baru nanya. Tapi sudah dijelaskan tadi. Ini baru mau ngikutin arahan dari Pak Polisinya ya. Sebelumnya sudah tahu nggak, Mbak? Kalau ada pendaftaran tadi baru datang baru tahu, baru dijelasin. Penerapan social distancing yang dilakukan oleh petugas kepolisian Satlantas Polresta Balikpapan dengan menerapkan pendaftaran online, pembuatan SIM berjalan lancar, dan tidak terjadi penumpukan orang di dalam ruangan sarana dan prasarana pelayanan SIM Polresta Balikpapan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Lantaran sakit hati dan dendam, dua pemuda menghabisi nyawa seorang pemulung di dalam rumah dengan sebilah parang. Korban alami 22 tusukan. Berikut informasinya. Beginilah proses dua pelaku pembunuhan yang terjadi di kawasan kilometer 6 Balikpapan Utara yang diamankan tim Jatanras Gabungan Polda Kaltim pada hari Rabu pagi sekitar pukul 9. Dua tersangka ini dibawa petugas untuk menunjukkan barang bukti berupa parang yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Antara korban dan pelaku merupakan rekan yang saling kenal dan sempat tinggal satu rumah. Korban yang bekerja sebagai pemulung ini sering mengejek pelaku hingga pelaku menghabisi nyawa korban dengan menikamnya sebanyak 22 kali di tubuh dan kepala korban. Kapolsek Balikpapan Utara Kompol Masud mengatakan korban Sabar yang berusia 44 tahun sering mengejek pelaku untuk apa kerja bangunan, kerja memulung aja banyak uangnya hingga pelaku sakit hati dan menghabisi nyawa korban pada Senin lalu di kamar korban. Karena pernah ada ejekan, datanglah ke tempat korban. Pada saat korban ada di atas langsung diserang di kamar lantai atas dan dibawa untuk kerja. Disitulah terjadi penikaman, kemudian melakukan bacokan sehingga korban jatuh sungkur di atas tilamnya dia. Pada saat itu sudah nggak ada gerakan apa-apa, kepalanya ditutup bantal. Itu bantal karena luka yang paling parah di sini, bukan yang di sini, di sayatan ini juga parah. Setelah tutup bantal, dia keluar dari kamar ngambil HP. Ini BB-nya HP. Sementara itu pelaku Suharyono menyebutkan dirinya menghabiskan nyawa korban lantaran motif dendam karena sering diejek oleh korban. Yang punya ide? Saya sendiri, Pak. Kenapa? Ya karena saya sakit hati, Pak. Sakit hati? Sakit hati dibilangin apa? Dihina saya. Dihina? Berapa kali dihina? Sering, Pak. Sering ya? Seperti apa aja? Macam contoh, kamu tuh ngapain kerja bangunan kayak gitu? Gak ada hasilnya. Nah, itu parang itu berapa kali kamu hujamkan ke tubuhnya? Berapa? 22 kali. Kamu sendiri atau sama sepupumu? Itu korban pada saat apa? Tidur kah? Pertama tidur, terus saya masuk di sebelahnya langsung. Malam itu ya? Pagi, Mas. Oh, pagi juga ya? Jam berapa? Sekitar 5:30. Di situ kamu buang kah mayatnya?
Sementara satu pelaku lain yang diamankan masih di bawah umur. Kedua tersangka diamankan di kos-kosan kawasan kilometer 3 Balikpapan Utara. Karena perbuatannya, para pelaku terjerat pasal 340, subsider 338 dan 365 dengan ancaman hukuman seumur hidup. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Demikian Kaltim Headline siang kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.